Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi Sistem Hukum Indonesia. Yang perkenalkan saya sendiri Putri Mendarini dengan NIM 21042190, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang mana Sistem Hukum Indonesia ini diampu oleh Bapak Aldri Vilnarti, SHM Huk, PhD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Adapun yang pertama yaitu sistem peradilan. Sistem peradilan nasional ini adalah keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkaitan sehingga terwujud keadilan hukum. Adapun yang pertama yaitu sistem Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintahan. Mahkamah Agung ini disingkat juga dengan MR, yang biasanya kita kenal, dan adalah lembaga tinggi negara dalam suatu ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung ini terdiri dari pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa anggota ketua muda yang kesemuanya adalah hakim agung dan jumlahnya paling banyak adalah 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jenderal dan kepala bagian. Dan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ada beberapa sebagai berikut ini. A atau yang pertama juga adalah peradilan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat, mencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini, yaitu peradilan tinggi, peradilan negeri. Yang B yaitu peradilan agama. Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu peradilan agama ini adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat dan pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam lingkupan peradilan agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh yang pertama peradilan tinggi agama, yang kedua adalah peradilan negeri agama. Berikutnya yaitu peradilan militer. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pidana militer. Baik, selanjutnya yaitu tentang peradilan militer. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889. Peradilan militer ini adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer ini terdiri dari pengadilan militer utama, peradilan militer tinggi, peradilan militer, dan peradilan militer pertempuran. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang keadilan. Susunan mahkamah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat. Yang pertama, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. Yang ketiga adalah Komisi Yudisial, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.
Komisi Yudisial ini bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta berlaku hakim. Jadi anggota Komisi Yudisial ini harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela. Selanjutnya yaitu membahas tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan Rahmatullahi Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa yang pertama, bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha dan sebuah Mahkamah Konstitusi dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang beradilan. Kedua yaitu bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan bersih serta berwibawa perlu dilakukan penatanan sistem peradilan terpadu. Yang ketiga, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang kekuasaan kehakiman mengingat pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia, sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia ini terbagi dalam 5 periode. Pertama yaitu periode Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yaitu periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan BIS, yaitu pada tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga yaitu periode Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu tahun 1950 sampai 1959. Periode Undang-Undang berikutnya itu dasar setelah Dekret Presiden tahun 1959 sampai 2002 dan periode amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 sampai sekarang ini. Adapun contoh kasus dan penyelenggaraan etik ke hakim konstitusi, itu Arif Hidayat merupakan refleksi hakim berada dalam pusaran kekuasaan. Sementara itu dalam kasus-kasus korupsi yang melahirkan OTT pada hakim, menjelaskan mafia memainkan peran kuat untuk mengontrol putusan. Politisi peradilan pula menjadi masalah yang tak terpisahkan ketika hakim tunduk pada yang harusnya situasi pada rezim otoriter pun hakim harus berani dan tidak berpartisipasi, teguh menegakkan kemandirian dan memberikan perlindungan hak dan kebebasan masyarakat. Masalahnya memang peradilan berhadapan tidak kekuasaan politik, tapi juga masa yang mengancam secara fisik. Perlindungan hakim terbatas atau bukan sama sekali tidak ada, sekalipun aparat keamanan berjaga tidak memadai. Kontroversisme ini terkait dengan lemahnya imajinasi keadilan. Hakim justru kerap mengambil keputusan yang bertentangan dengan keadilan dan sekolah oligarki terjadi di dalam penentuan karir dan sistem mutasi hakim. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekali lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.